televisi. Yang biasa disapa dengan Abah. Saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Halo, selamat sore pemirsa. Indonesia menentukan kembali hadir ke hadapan Anda dengan beragam informasi mengenai Pilkada tahun 2015 dan juga bagaimana dinamika politik di dalamnya. Dan kami juga akan hadir selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi terkait dengan Pilkada. Baiklah, bersama dengan saya Renhat Sirait, inilah saatnya Indonesia menentukan. Tiba saatnya kita untuk memilih. Bilik suara, coblos yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih untuk Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Pemirsa, slogan kampanye atau tagline pada era politik demokrasi modern saat ini menjadi hal yang wajib. Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, perang tagline juga turut menghiasi kampanye pilkada serentak calon wali kota dan juga wakilnya. Yang biasa disapa dengan Abah. Iya. Slogan kampanye atau bahasa kerennya tagline dalam dekade terakhir menjadi hal wajib bagi calon pemimpin yang hendak maju sebagai kepala daerah di Indonesia. Layaknya slogan pada sebuah merek perusahaan, tagline calon kepala daerah diharapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk bisa menarik simpati pemilihnya. Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, istilah tagline atau semboyan juga berlangsung di alat peraga 3 pasangan calon wali kota yang bertarung dalam Pilkada serentak 2015. Lantas apa makna dari kalimat-kalimat ini hingga bisa menjadikan alat ampuh untuk mencari dukungan suara masyarakat di Kota Balikpapan? Pasangan calon wali kota Balikpapan nomor urut 3 Heru Bambang dan Sirajudin memilih kalimat harapan semua sebagai tagline. Kalimat tersebut terinspirasi dari inisial nama Heru dan Sirajudin, yaitu HS, jika dipanjangkan menjadi harapan semua. Sementara itu pasangan calon nomor urut 1 Petahana, Rizal Effendi dan calon wakilnya Rahmat Masud mengambil istilah bahasa penegasan khas remaja Balikpapan, yaitu itu sudah, yang jika dari artinya adalah ya inilah kami. Lain halnya pasangan nomor urut 2 Andi Burhanuddin Solong dan Hakim Rauf yang memilih kalimat Abah sahabat kita, merupakan tagline yang diyakini bisa dekat bagi pemilihnya untuk menjadi pemimpin yang bersahabat dengan masyarakat. Pakar komunikasi politik marketing dari Universitas Balikpapan, Sultan Fahrudin, menjelaskan bahwa pola politik di era modern di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini semakin kreatif, baik memanfaatkan sosial media, media mainstream, maupun alat peraga kampanye. Menurutnya ini wajar dan sah saja dilakukan, mengingat pangsa pemilih paling potensial dan besar adalah anak muda. Sah-sah saja dalam perjuangan kemerdekaan waktu Indonesia merdeka, kita mengenal merdeka atau mati. Nah ini kan sama aja. Penggunaan tagline mengemuka di negeri Paman Sam, Amerika, di mana pola kampanye yang menggunakan semboyan mengemuka ketika pemilihan Presiden Amerika Barack Obama yang kala itu bersaing dengan lawannya Mitt Romney. Tagline Obama yaitu Yes We Can mampu menarik simpati rakyat dengan hasil kemenangannya menjadi presiden kala itu. Fenomena tagline juga bukan barang baru di Indonesia. Pencetusan tagline dimulai zaman pemilihan Presiden Indonesia 2009 ketika bertarung 3 pasang calon, yaitu SBY dan Budiono,
Yusuf Kala dan Wiranto, dan Megawati dengan Prabowo. Masing-masing maju dengan tagline-nya. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Sahrudin, Raja Wali Televisi. Ya, suhu politik Pilkada Surabaya mulai memanas. Wisnu Sakti Buwana, bakal calon wakil wali kota Surabaya yang diusung oleh PDIP, membantah tudingan pesaingnya bakal calon wakil wali kota Rasio terkait pencurian start kampanye. Menurut Wisnu, apa yang ia lakukan bersama dengan Risma adalah pekerjaan mengunjungi masyarakat dalam pelayanan. Wisnu membantah tudingan bakal calon wali kota Rasio yang menyebut ia dan juga Risma lebih dulu melakukan kampanye. Tudingan itu muncul ketika Rasio belusukan ke terminal untuk membagikan stiker kepada para sopir angkot. Rasio menyebut jika pasangan petahana Tri Risma hari ini dan juga Wisnu Sakti Buwana lebih dulu mencuri start kampanye dibandingkan dengan dirinya. Wisnu menegaskan kegiatannya menemui masyarakat murni karena pekerjaan sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya untuk melayani masyarakat. Menurutnya hal itulah yang ia lakukan bersama dengan Risma dalam beberapa tahun ketika menjabat sebagai wakil wali kota Surabaya. Terkait saling tuding curi start kampanye ini, Panwaslu Kota Surabaya menyatakan masih belum bisa melakukan pengawasan karena sesuai dengan peraturan yang ada, Panwaslu Kota Surabaya baru bisa melakukan pengawasan ketika pasangan calon telah ditetapkan pada tanggal 24 September besok. Adalah yang harusnya malah semakin dekat dengan rakyat. Tahun ini bukan acara tersebut ya, memang kita tugasnya adalah mengemban amanat rakyat itu juga harus bersentuhan dengan rakyat dan mendengarkan suara mereka. Dan kegiatan kita selama ini seperti itu. Artinya itu bukan kampanye terselubung. Dan Pak Rasio sendiri juga pernah jadi sekda provinsi. Kegiatan Pak Dekarwo juga hampir sama seperti itu. Apakah juga kampanye terselubung kan? Justru seorang pemimpin itu adalah pasangan calon belum ditetapkan oleh KPU, itu belum ranah atau domain Panwas untuk melakukan pengawasan bila mana mereka melakukan kegiatan. Ya, jadi setelah mereka ditetapkan, kalau memang tanggal 24 dua pasangan calon itu sudah ditetapkan oleh KPU, maka mulai tanggal 27 Kota Surabaya, Pilkada Kota Surabaya memasuki masa kampanye. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala memberi tips selfie kepada calon kepala daerah. Seperti apa tipsnya? Tetap bersama kami di Indonesia Menentukan. Kembali bersama kami di Indonesia Menentukan. Pemirsa, untuk berhasil dalam berkampanye dan juga memenangkan pilkada, ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan. Sebagaimana tips dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyarankan para calon kepala daerah untuk rajin-rajin salaman dan juga berfoto selfie. Wakil Presiden Yusuf Kala berbagi pengalamannya untuk memenangi pemilihan umum. Pesan ini disampaikan saat hadir di rapat koordinasi nasional Partai Nasdem untuk menghadapi pilkada di Jakarta Convention Center. JK menyebut calon pemimpin daerah yang akan dipilih masyarakat adalah yang mampu merealisasikan harapan-harapan masyarakat. Untuk itu menurut JK, pemimpin harus mampu berkomunikasi secara baik dengan warganya. Ia pun memberi tips kepada calon kepala daerah agar bertatap muka dan memperkenalkan diri kepada warga secara langsung. Kepada para calon kepala daerah Nasdem, JK mengingatkan bahwa pilkada berbeda dengan pemilihan legislatif. Saat pemilihan legislatif, masing-masing calon berpayung kepada partai politiknya. Tapi di pilkada, kepribadian calonlah yang paling menentukan kemenangan. Tips JK soal selfie bukanlah omong kosong. JK sudah membuktikan menerapkan selfie saat berkampanye dengan Jokowi saat pemilihan presiden dan wakil presiden lalu. Selfie sendiri memang sebuah aktivitas yang terbukti tidak hanya menghasilkan popularitas, tapi juga bisa mengakrabkan orang dengan orang lainnya atau bahkan dengan publik. Hal ini dibuktikan oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang memecahkan kebukuan dengan melakukan selfie bersama kepala negara lainnya saat hadir di acara mengenang wafatnya Nelson Mandela di Afrika Selatan. Walaupun aksi Obama ini sempat mengundang kecaman dari publik karena dianggap tidak peka dengan situasi acara berkabung. Teman selfie juga bisa menjadi masalah seperti yang dialami SBY dan Jokowi yang sempat disorot karena selfie dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Karena sosok satu ini dianggap penggila selfie dan sedang sedikit disorot di dalam negeri Malaysia.
Bukan hanya teman selfie, tempat selfie juga harus diperhatikan. Karena bila terlalu memaksa selfie di tempat yang tidak seharusnya, bisa membawa celaka, bahkan maut. Seperti yang dialami gadis 17 tahun asal Rusia, Ksenia Ignatieva, yang selfie di ketinggian Moskow dan terpleset jatuh mengenai kabel listrik tegangan tinggi. Begitu selfie dilakukan di momen yang tepat, dengan orang yang tepat, dan tentunya di tempat yang tepat juga, seperti kata Yusuf Kala, niscaya akan membawa hasil, apalagi dalam politik seperti pilkada. Tim Liputan, Raja Wali TV. Ya, jadi silakan jika Anda kepala daerah ataupun calon kepala daerah dapat menggunakan tips selfie ala Yusuf Kala. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Pilkada Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara terancam batal digelar. DPRD setempat hanya mampu menyetujui anggaran sebesar 12 miliar rupiah, sedangkan yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Konawe mencapai 15,9 miliar rupiah. Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, Marwati, menjelaskan per telepon bahwa pilkada di Kabupaten Konawe Utara tetap dipaksakan dengan menggunakan dana sebesar 12 miliar rupiah. Sebagai konsekuensi akan ada beberapa kegiatan penting yang dihilangkan. Sementara menurut Wakil Ketua DPRD Konawe Utara, Made Taribuana, Ketua KPU seharusnya memberikan rencana anggaran kepada DPRD agar bisa dibahas soal anggaran pilkada. Menurutnya telah terjadi miskomunikasi antara Ketua KPU dan juga DPRD Konawe Utara. Artinya bahwa Inono pilkada adalah suatu ini kan kami tanggal sampai Desember. Tetapi jujur, berdasarkan surat tembusan KPU, sudah ada penyampaian dari Bapak Bupati dalam menyampaikan kepada pihak kami sebagai DPR, terutama kami sebagai unsur pimpinan, bahwa tolong dipertimbangkan, jangan sampai istilahnya pilkada ini tidak berjalan. Begitu. Ya, kita beralih ke Maluku Utara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara menggelar debat kandidat calon bupati dan juga wakil bupati Halmahera Timur, maksud kami. Debat yang diikuti pasangan Anjas Taher bersama dengan Nurdin Abbas serta Rudi Erawan dan juga Muhdin ini bertujuan untuk melakukan penajaman visi dan juga misi kandidat calon kepala daerah. Tahun 2014 sampai 2015. Debat terbuka menghadirkan dua pasangan calon, masing-masing nomor urut 1, Anjas Taher berpasangan dengan Nurdin Abbas, dan pasangan nomor urut 2, Rudi Erawan berpasangan dengan Muhdin. Debat berlangsung di Gedung Bela International Hotel, Ternate, dihadiri oleh Komisioner KPU, Panwaslu, akademisi, serta ratusan pendukung masing-masing kandidat. Kami posisikan diri sehingga program daerah itu bisa berjalan. Kami calon independen. Kami tentu tidak punya kepentingan. Dalam sesi awal debat, sejumlah pertanyaan dilontarkan para akademisi selaku moderator yang menanyakan berbagai kendala yang dihadapi Kabupaten Halmahera Timur dalam pembangunan infrastruktur dan stabilisasi ekonomi masyarakat. Tadi waktunya cukup pendek sehingga banyak hal yang tidak dapat kami sampaikan. Insya Allah di sesi lain, sesi penyampaian visi misi dapat kami jelaskan panjang lebar. Debat ini digelar untuk penajaman visi dan misi kandidat selaku calon kepala daerah Kabupaten Halmahera Timur. Di bidang pertanian, ya kita akan mungkin hortikultura, saya sama Pak Wakil juga beberapa bulan lalu menyampaikan bahwa kita akan bangun mungkin mencoba jagung ya Pak Wakil ya, jagung sebagai komoditi tambahan yang mana jagung juga kita masih impor. Debat dilakukan KPU untuk menguji kebolehan para calkada dalam membahas peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat guna memajukan Kabupaten Halmahera Timur ke depan. Yang mana wilayah kita adalah wilayah maritim. Untuk itulah Halmahera Timur sesuai dengan program kerja Jokowi. Skill, karena itu pelatihan untuk pengembangan ekonomi lebih ditingkatkan. Dari Halmahera Timur, Maluku Utara, Chris Belseran, Iqbal Arsyad, Raja Wali Televisi. Bapak Ibu DPR, tolong dengar suara kami. Ini dari hati kami. Memang kami rakyat biasa, tapi kami punya nurani. Bapak Ibu DPR, oh DPR, kami rela dengan drama. Sinetron, Pak. Jangan lukai hati kami.
pilkada langsung. Tolong jangan rampas hak pilih kami. Saudara, saya setuju dengan pilkada langsung. Pokoknya gue mau pilkada langsung. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kandidat pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota Denpasar hari ini mulai menggelar kampanye perdana. Dalam kampanye perdana ini, kedua pasangan calon melakukan prosesi persembahan dan juga sembahyang. Dua pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 2, Ketut Resmiasa Ida Bagus Batu Agung, dan pasangan nomor urut 3, Imade Arjaya Anak Agung I Sunasri mengawali kampanyenya hari ini. Pasangan Resmiasa dan juga Ida Bagus Batu Agung membuka kampanye dengan melepas puluhan tukik di Pantai Serangan Denpasar sebagai wujud pembersihan diri dan juga penghormatan kepada alam. Sementara pasangan Made Arjaya dan juga Ari Sunasri mengawali kampanye dengan melakukan persembahyangan. Persembahyangan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Made Mangkupastika ini bertujuan agar pilkada serentak berjalan dengan aman dan juga tanpa kecurangan. Kampanye perdana kami dimulai dari Serangan ya. Lalu pada hari ini kami ingin berkampanye cerdas, yaitu mempraktekkan Trihita Karana. Jadi potensi lokal kita itu, kearifan lokal yang kita punya kita mesti budayakan. Demikian juga dalam kepemimpinan kami nanti, kami akan melakukan juga kaedah-kaedah daripada kita ingin Bali ini tetap lestari, aman, damai, sehingga kita semua bisa bekerja dengan sebaik-baiknya walaupun ada hajatan pilkada. Pemirsa, media diminta untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak dalam gelaran pilkada. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetap bersama kami di Indonesia Menentukan. Pemirsa, netralitas media menjadi sorotan di tiap gelaran pemilihan umum ataupun pilkada di tanah air. Persatuan Wartawan Indonesia meminta media tetap netral dan juga tidak berpihak. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Margiono berharap momentum pilkada serentak bisa dijadikan berita bagus untuk kepentingan publik. Margiono meminta media jangan mau ditunggangi untuk kepentingan politik. Hal ini disampaikannya saat melantik kepengurusan PWI Jateng di Gradika Semarang. Menurut Margiono, menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun ini, media sangat riskan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Untuk itu ia meminta media jangan mau dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut. Margiono berharap netralitas media harus tetap dijaga demi kepentingan publik. Sejauh ini, menurutnya belum ada laporan ke Dewan Pers terkait pelanggaran media di dalam kampanye pilkada serentak. Momentum ini harus dijadikan berita yang bagus untuk kepentingan publik. Jangan mau ditunggangin gimana. Ya kita yang nunggangin mereka supaya kita ada informasi yang baik untuk masyarakat. Kekhawatiran Ketua PWI ini beralasan. Dalam pelaksanaan kampanye pemilu beberapa waktu lalu, netralitas media sempat dipertanyakan. Mulai dari kehadiran para pemilik media sebagai calon yang maju dalam pemilu, hingga tayangan-tayangan iklan atau berita yang berbau memihak salah satu calon. Tengok saja pemutaran kuis di salah satu TV ini. Atau bahkan kehadiran salah satu pasangan calon di sinetron. Atau yang dengan terang-terangan menyerang salah satu pasangan calon. Kedewasaan media benar-benar diuji untuk urusan yang satu ini. Karena nyatanya, segala yang berbau pelanggaran ini hingga saat ini bahkan belum diputuskan secara hukum. Tim Liputan, Raja Wali TV. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pemasangan alat peraga kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Trenggalek, Jawa Timur diprotes oleh Panwaslu. Hal tersebut dikarenakan APK dipasang di zona terlarang. Pemasangan APK kandidat Pilkada Trenggalek terlihat di depan kantor Kecamatan Gandusari, di mana 2 baliho berukuran besar telah terpasang sejak 4 hari yang lalu. APK tersebut juga berhimpitan dengan baliho sosialisasi pasangan calon. Panwaslu menyebut pemasangan APK itu menyalahi aturan karena melanggar zona pemasangan.
Untuk itu Panwaslu merekomendasikan agar APK tersebut dipindahkan. Di peraturan KPU nomor 7 2015 juga di Undang-Undang Pilkada memang menyebutkan di situ bahwa pemasangan alat peraga kampanye itu ada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan atau dilarang di situ. Terkait dengan pemasangan yang dengan Usari, kemarin pada saat pemasangan sebenarnya sudah kita instruksikan kepada tim yang masang APK, yaitu ada Panwascam, kemudian KPU, PPK, dan juga Rantip sekitar. Pemirsa, antusiasme warga menjelang penyelenggaraan pilkada mulai tampak di sejumlah daerah, tak terkecuali di Berau, Kalimantan Timur. Untuk menanamkan pendidikan demokrasi sejak usia dini, sekolah di Berau, Kalimantan Timur menggelar pemilihan ketua OSIS selayaknya pemilihan kepala daerah. Dan informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita di Indonesia Menentukan hari ini. Saya Rehat Sirait pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Intinya yang pertama, jika saat ini hampir semua daerah memasuki masa pesta demokrasi dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang, di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Berau Kaltim juga melakukan pemilihan ketua OSIS. Menariknya, sistem pemilihan ketua OSIS ini dilakukan sama persis dengan Pilkada. Antusiasme pesta demokrasi pemilihan kepala daerah 9 Desember turut dirasakan oleh para pelajar di Berau, Kalimantan Timur. Para pelajar di SMP Islam Terpadu Asohwa Tanjung Redep melaksanakan pemilihan calon ketua OSIS layaknya penyelenggaraan pilkada. Seperti pemilu pada umumnya, pihak sekolah pun membentuk lembaga yang dinamakan Komisi Pemilihan OSIS, lengkap dengan panitia pengawasnya serta pemutakhiran data pemilih. Di pemilihan ketua OSIS yang diikuti 3 pasangan calon ini, para calon juga diharuskan berkampanye, memaparkan visi dan misinya jika terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Tahapan awal kami mengumpulkan data untuk pemilih tetap di SMP Asohwa sebanyak 200 siswa yang akan menjadi pemilih. Dan tahapan kedua kami juga mengumpulkan data-data calon untuk menjadi ketua OSIS. Tujuannya adalah bagaimana menanamkan anak didik itu di demokrasi ya, karena setelah mereka sekolah mereka akan berhadapan dengan masyarakat umumnya, itu pasti akan memilih pemimpin. Tahapan demi tahapan pemilihan ketua OSIS ini digelar layaknya pemilihan umum, dari pemungutan suara hingga penghitungan suara yang dilakukan secara terbuka.